Halo semuanya, kembali lagi di Babysik Channel. Ya udah lama kita nggak ketemu ya. Hari ini Kak Edi akan masuk lagi untuk buat video buat kalian. Ya ini materi kelas 12 SMA ya. Materinya tentang pertumbuhan dan perkembangan. Nah, di kali ini kakak ngebahasnya fokus di bagian proses perkecambahan ya. Nah langsung aja. Ini kita ibaratkan adalah apa ini? Biji ya, biji. Nah, biji itu pasti akan mengalami yang namanya proses perkecambahan. Yang ibaratnya kalau bahasa lainnya kecambah itu ya berasal dari sebuah biji ya kan. Nah, di dalam biji itu kan ada bagian-bagiannya ya. Bagian-bagiannya itu ada apa aja Kak? Salah satunya adalah bagian yang tempatnya embrio. Embrionya mana di sini Kak gambarnya? Yang ini nih, yang ini. Ha, ini ya. Ini embrionya. Sedangkan yang gede ini Kak, yang ini, ini itu apa? Ini adalah endospermanya. Endosperma atau kita bilang sering namanya adalah cadangan makanan, ya, cadangan makanannya. Nah, prosesnya gimana Kak? Proses yang namanya biji itu bisa menjadi sebuah kecambah karena diawali oleh sebuah proses yang namanya ada sebuah air, sebuah lagi ya. Ada air lah pokoknya. Ada air yang otomatis secara kimia rumusnya adalah H2O. H2O ini masuk ke bagian biji ya melalui proses yang namanya imbibisi. Nah, karena tadi ada air sehingga mengakibatkan hormon GA, GA itu hormon, GA itu singkatan dari gibberellin, sehingga mengaktifasi yang namanya DNA untuk menghasilkan RNA dan RNA menghasilkan suatu enzim bernama amilase. Ingat untuk proses dari DNA ke RNA ini itu dibahas di pembahasan bab genetika bab 3. Ini bab 1 ya kelas 12. Nah, amilase itu enzim. Nah, adanya amilase ini mengubah yang namanya pati di dalam endosperma. Pati itu nama lainnya amilum. Jadi jangan bingung. Pati nama lainnya adalah amilum. Nah, amilum ini akan dipecah menjadi glukosa, yang dimana glukosa ini merupakan energi yang siap pakai untuk proses pertumbuhan atau growth, kakak tulis di sini, pertumbuhan si embrio gitu ya. Itu untuk pembukanya atau gambarnya doang, tapi santai aja untuk proses kata-katanya kakak lanjutkan di seterusnya ya. Ini cuma skematisnya aja, kakak ulang. Ada air masuk ke bagian biji. Biji ada berapa bagian yang di sini dibahas? Ada embrio sama endosperma. Ketika ada air masuk nanti otomatis akan mengaktifasi hormon GA atau gibberellin, kemudian merangsang pembentukan enzim amilase. Kalau amilase udah aktif maka amilase akan mengubah yang namanya pati atau amilum untuk menjadi glukosa. Glukosa adalah energi siap pakai untuk proses pertumbuhan si embrio. Gitu ya. Next kita akan bahas proses skematisnya. Nah, ini kakak bahas untuk proses skematisnya. Jadi nggak usah takut, untuk proses skematisnya ini lebih mudah diamatin ya. Nah, kita lanjut ke bagian proses skematisnya guys ya. Proses skematisnya adalah seperti ini. Adanya sebuah biji, biji itu kan awalnya belum berkecambah kan. Kalau ditanya gini, kenapa Kak biji itu belum berkecambah? Kayak kita belanja di pasar ada biji kacang hijau, biji bla bla bla. Kenapa yang waktu kita beli di pasar itu tidak berkecambah? Karena biji yang belum berkecambah di dalamnya ada namanya suatu hormon, namanya hormon asam absisat. Kakak tuliskan di sini ya, asam absisat. Salah satu peran dari asam absisat adalah menyebabkan yang namanya sebuah biji itu menjadi dorman. Dormansi atau dormansi itu istirahat. Alias bijinya itu nggak bisa jadi kecambah. Ya dia biji-biji aja, diem gitu. Ibaratnya kalau kita bahas hewan, hewan itu mengalami yang namanya proses bernama hibernasi. Nah kalau di biji, biji yang lagi nggak berkecambah alias tetap biji, namanya adalah biji dorman. Kenapa bisa dorman? Karena ada hormon bernama asam absisat ya. Nah terus gimana Kak kok bisa jadi kecambah? Ya karena biji tadi itu mengalami proses aktivasi. Aktivasi awalnya apa? Aktivasi awalnya adalah karena ada proses bernama imbibisi ya. Imbibisi ini apa? Adalah proses masuknya air. Proses masuknya air ke dalam biji. Nah, kalau udah masuk gimana airnya? Nah, awal-awal biasanya kalau kita atau tertentu lah ya, atau benda tertentu kalau itu masuk ke dalam air kan pasti dia ngembang dong, kan airnya masuk sehingga bijinya membesar, bahkan bisa juga melepaskan bagian luar dari kulit biji tadi ya. Kulit bijinya lepas, bijinya membesar. Nah, karena saat udah mulai banyak air yang masuk, itu mengakibatkan adanya aktivasi atau merangsang
kerja dari salah satu hormon yang ada di dalam biji tumbuhan tadi, siapa namanya? GA. GA ini terangsang, bangun dia. GA ini nama lain dari giberelin. Nah, giberelinnya aktif. Karena giberelin aktif, kayak yang tadi kakak jelasin di sebelah sana, giberelinnya aktif mengakibatkan apa? Lapisan aleuronnya juga semakin aktif, terangsang nih. Lapisan aleuronnya aktif, terangsang sehingga lapisan aleuron pada biji memproduksi atau nama lainnya juga boleh dikatakan sintesis ya. Nama lainnya banyak tuh. Produksi apa? Enzim amilase. Amilasenya udah ada, ini kan enzim nih kakak buat ya, ini tuh enzim. Enzim amilasenya udah ada. Ngapain nih amilase? Amilase akan mengubah pati. Tadi nama lain pati apa? Amilum ya. Jangan bingung lagi. Nama lain pati amilum. Pati atau amilum yang terdapat pada biji, yaitu pada bagian endosperma lebih tepatnya, akan terurai atau dipecah oleh enzim amilase menjadi glukosa. Glukosanya dibuat kemana? Ditransfer ke bagian embrio. Biar apa? Biar tumbuh. Jadi nanti ibaratnya gini nih. Ini biji, gara-gara udah aktif nih GA dan sebagainya amilase, nanti bagian embrionya akan tumbuh menjadi kayak gini gambarnya. Nah, embrionya keluar tuh. Nah, pernah kan lihat kecambah kayak gitu? Nah, bagian atasnya ini dikatakan sebagai plumula atau calon daun, sedangkan bagian bawahnya radikula atau calon akar. Ini batang akar, calon ya. Ini merupakan pusat pertumbuhannya ini, di mana tadi ada apa? Ada banyak gula kan, gulanya dipasok ke sana gitu. Kenapa ke sana? Karena di sana lagi banyak proses pertumbuhan atau calon pertumbuhan kecambah kayak gitu ya. Jadi konsepnya seperti itu. Biji airnya masuk, GA-nya aktif, amilase aktif, diubah jadi glukosa, glukosa dipakai jadi perkecambahan. Simpel kan? Kakak ulang. Biji airnya masuk, GA-nya aktif atau giberelin aktif, kemudian amilasenya aktif, diubah jadi glukosa, patinya atau amilumnya jadi energi untuk pertumbuhan kecambah. Untuk membentuk awal banget kecambah yaitu plumula dan radikula. Jadi plumula dan radikula merupakan bagian dari kecambah yang baru aja tumbuh ya. Simpel ya untuk proses perkecambahan. Oke kakak rasa ini untuk proses perkecambahan cukup dulu, simple. Jadi nggak usah banyak-banyak penjelasan. Jika ada pertanyaan silahkan kalian komen di bagian kolom komentar. Dan jangan lupa bagi kalian yang belum gabung ke channel kakak ini, silahkan klik tombol subscribe dan jangan lupa loncengnya ya. Nggak rugi. Kalian pasti bakal update dan insya Allah kalian paham tentang penjelasan dari kakak materinya ya. Jangan lupa untuk share dan jangan lupa untuk klik tombol jempolnya biar makin banyak yang suka video ini dan kakak makin rajin deh buat video buat kalian ya. Bye-bye.